Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Yahya. Dengan 3 digit NIM terakhir saya 058. Saya berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, dan saya berasal dari kelas praktikum B. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait sistem embedded dan pemrograman microcontroller, integrasi GPIO, komunikasi data, dan real-time OS. Oke, langsung saja. Nah, tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu kita akan memiliki sebuah peta jalan yang jelas untuk menguasai sistem. Pertama, kita akan membedah konsep dasar dan arsitektur sistem ini agar paham secara fondasi utamanya. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai komponen keras yang saling dalam tanda kutip berbicara melalui jalur komunikasi data atau peripheral. Tidak hanya itu, kita juga akan melompat ke tingkat yang lebih jauh dengan mempelajari manajemen waktu dan multitasking yang efisien menggunakan FreeRTOS. Terakhir, kita akan melihat bagaimana semua sistem fisik ini bisa terhubung ke jaringan cerdas melalui integrasi Internet of Things. Oke, apa itu sistem embedded? Jadi, secara teknis, ini adalah sistem komputer khusus yang dirancang untuk satu fungsi spesifik saja, berbeda dengan komputer meja atau laptop yang bisa melakukan apa saja. Sistem embedded beroperasi secara real time dan terintegrasi secara langsung dengan hardware. Jantungnya adalah MCU atau microcontroller, dan contohnya sangat banyak gitu dalam kehidupan kita, seperti mesin cuci yang mengatur putaran air dengan sistem ECU. Kemudian ada sistem smart home yang bisa mengatur suhu ruangan secara mandiri dan sebagainya. Oke, kemudian karakteristik utama. Mengapa sistem embedded begitu spesial? Nah, ada 4 karakteristik utama yang harus dipahami. Yang pertama adalah real-time operation, yang berarti sistem harus merespon input dalam batas waktu yang sangat ketat dan pasti. Kemudian tidak boleh ada delay yang terukur. Kemudian yang kedua, sistem ini memiliki resource yang terbatas. Kita harus bekerja dengan memori RAM dan ROM yang minim, yaitu yang jauh di bawah kapasitas smartphone yang mungkin saat ini sedang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah recited function, yang dimana perangkat ini hanya menjalankan satu tugas spesifik secara berulang selama siklus selama satu kali siklus. Kemudian yang terakhir, reliability tinggi karena sering digunakan untuk sistem kritis seperti medis atau otomotif. Stabilitasnya harus maksimal dan mampu menyala nonstop tanpa kegagalan atau crash. Oke, kemudian buka fisik atau GPIO. Mari kita berbicara tentang cara microcontroller merasakan atau bertindak melalui GPIO atau General Purpose Input Output. GPIO adalah jembatan utama untuk mengontrol sinyal digital yang hanya mengenal dua kondisi, 0 atau 1. Dalam mode input, microcontroller bertugas membaca status dari lingkungan luar. Misalnya, mendeteksi apakah sebuah tombol ditekan atau sensor mendeteksi sesuatu. Sebaliknya, dalam mode output, microcontroller mengirimkan sinyal perintah untuk melakukan aksi atau aktuasi. Contohnya yaitu saat menyalakan lampu LED atau memutar saklar elektronik yang sering kita sebut dengan relay. Tanpa GPIO, sebuah microcontroller hanyalah otak yang terisolasi tanpa adanya indera dan tangan. Kemudian alur kerja dan kelemahan polling. Secara tradisional, kita sering menggunakan metode polling untuk membaca input seperti tombol. Dalam mekanisme ini, CPU akan terus-menerus bertanya dalam sebuah tanpa henti, yaitu apakah tombol ditekan.
Meskipun logikanya sederhana, metode ini memiliki dampak kritis. Polling sangat boros penggunaan CPU karena siklus pemrosesan habis hanya untuk menunggu sesuatu yang belum tentu terjadi. Hal ini mencegah microcontroller untuk mengerjakan tugas-tugas penting lainnya yang mungkin lebih mendesak. Dan bayangkan semisal kita berdiri di depan sebuah pintu hanya untuk menunggu tamu, padahal banyak pekerjaan rumah lain yang terbengkalai. Nah, seperti itulah analogi dari kelemahan utama polling. Oke, kemudian solusi dari interrupt. Sebagai solusi atas pemborosan polling, kita mengenal konsep interrupt. Anggap aja ini sebagai alarm darurat yang menghentikan sementara program utama untuk memberikan respon kilat terhadap suatu kejadian. Interrupt ditangani oleh sebuah rutin khusus yang disebut dengan ISR atau Interrupt Service Routine. Ada dua jenis utama yang sering kita gunakan. Pertama adalah external interrupt yang dipicu oleh perubahan mendadak pada hardware luar, seperti tombol yang ditekan. Kemudian yang kedua adalah timer interrupt yang dipicu oleh hitungan waktu internal sistem secara otomatis. Dengan interrupt, CPU bisa santai mengerjakan tugas lain dan hanya akan bertindak saat sinyal mendesak itu datang. Oke, kemudian polling versus interrupt. Jika kita bandingkan, perbedaan antara polling dan interrupt sangat mencolok dalam hal efisiensi. Metode polling memang memiliki struktur logika linier yang sangat sederhana dan mudah ditulis. Namun, biayanya sangat mahal, yaitu beban CPU akan sangat tinggi karena pemborosan siklus dan respon sistem cenderung lambat. Namun, di sisi lain, metode interrupt menawarkan beban CPU yang lebih rendah dan efisien energi yang jauh lebih baik. Kelebihannya adalah respon real time yang nyaris instan terhadap kejadian luar. Meskipun arsitektur kodenya memiliki kompleks dan sulit didesain bagi pemula, hasil akhirnya jauh lebih profesional dan handal untuk sistem skala besar. Kemudian, hardware timer. Waktu adalah segalanya dalam sistem embedded. Untuk itu, microcontroller dilengkapi dengan hardware timer, yaitu sebuah modul internal independen yang menghitung pulsa detak jantung tanpa mengganggu sistem. Ada 3 kegunaan di sini, yaitu yang pertama, untuk membuat delay presisi, di mana kita bisa mengatur eksekusi kode hingga akurasi skala mikrodetik. Kedua, untuk mengelola event periodik, yaitu mengambil data sensor setiap 1 detik secara rutin dan konsisten melalui timer interrupt. Ketiga, dalam aplikasi lanjutan, timer digunakan untuk membangkitkan sinyal PWM serta menjadi mesin penggerak utama scheduler dalam mode operasi seperti RTOS. Oke, kemudian kita lanjut ke komunikasi serial, UART. Apakah kalian bertanya-tanya bagaimanakah cara kedua chip berkomunikasi? Salah satu cara yang efektif yaitu adalah dengan UART. Ini adalah protokol komunikasi sinkron yang memungkinkan dua perangkat bertukar data. Kita hanya butuh 2 jalur utama, yaitu TX atau transmit untuk mengirim data dan RX atau receive untuk menerima data. Agar komunikasinya lancar, ada parameter yang harus sama di kedua sisi, terutama baud rate atau kecepatan transfer bit per detiknya, dan juga kita bisa menambahkan parity sebagai bit tambahan untuk mendeteksi apakah terjadi error dalam struktur data yang dikirim. UART sangat simpel dan tidak membutuhkan banyak kabel untuk clock eksternal. Oke, kemudian implementasi UART dalam dunia nyata. Di lapangan, UART sering menjadi penyelamat bagi para pengembang. Fungsi utamanya adalah sebagai debugging kode, di mana
Dia bisa melihat nilai variabel dalam microcontroller secara langsung melalui layar komputer lewat serial monitor. Selain itu, UART juga bertindak sebagai jembatan komunikasi antar perangkat, misalnya antar MCU dengan modul sensor GPS atau Bluetooth. Dan dari contoh data mentah ini akan dihasilkan deretan angka heksadesimal yang mengalir dari sensor luar, kemudian diterjemahkan oleh microcontroller melalui jalur TX dan akhirnya sampai ke komputer. Tanpa UART, kita akan kesulitan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam otak perangkat kita saat terjadi masalah. Kemudian konsep ADC. Dunia bersifat analog, seperti suhu atau suara. Tapi microcontroller hanya mengerti angka digital. Nah, disinilah peran ADC atau Analog to Digital Converter. ADC mengambil sampel dari sinyal analog yang halus dan mengubahnya menjadi angka digital diskrit. Hal yang paling penting di sini adalah resolusi. Jika kita memakai 8 bit, maka kita hanya punya 256 tingkatan nilai yang kasar. Namun dengan 12 bit, kita mendapatkan 40% tingkatan yang sangat presisi. Semakin tinggi resolusi dan sampling rate, atau seberapa sering kita mengambil contoh sinyal per detik, maka semakin akurat representasi digital dari dunia fisik tersebut bagi CPU kita. Kemudian praktik dan tantangan ADC. Mari kita lihat implementasinya. Sensor suhu mengubah panas fisik menjadi perubahan voltase analog yang kemudian dibaca ADC. Begitu pula sensor cahaya yang bekerja berdasarkan variasi resistansi. Namun, ada tantangan nyata dalam teknik ini. Yang paling sering muncul adalah noise listrik, yaitu sinyal liar yang mengacaukan pembacaan voltase murni kita. Selain itu, akurasi ADC sangat bergantung pada kestabilan tegangan referensi utama. Jika tegangan suplai kita naik turun, maka pembacaan sensor juga akan ikut berantakan. Oleh karena itu, kestabilan daya adalah kunci utama dalam mendapatkan data analog yang akurat. Oke, kemudian ADC versus PWM. Untuk mengontrol perangkat luar, microcontroller memiliki dua pilihan, yaitu ADC atau PWM. DAC menghasilkan voltase analog murni yang sangat halus. Namun, secara arsitektur, ia sangat kompleks dan jarang ada di dalam microcontroller standar. Sebagai alternatif, kita bisa menggunakan PWM atau Pulse Width Modulation. PWM bekerja dengan cara menghidupkan dan mematikan pin digital dengan sangat cepat untuk menciptakan efek rata-rata voltase semu. Metode ini menjadi standar industri karena sangat murah dan secara komputasi dan memiliki efisiensi daya yang luar biasa tinggi dibanding menggunakan DAC secara murni. Sederhananya, PWM adalah cara digital untuk meniru perilaku analog. Oke, kemudian anatomi PWM dan duty cycle. Kunci utama dari PWM adalah duty cycle. Ini adalah persentase waktu di mana sinyal berada dalam kondisi high dalam satu periode. Pada duty cycle 0%, sinyal selalu rendah, sehingga lampu LED akan padam total. Saat kita atur ke duty cycle 50%, sinyal akan setengah menyala dan setengah mati secara bergantian dengan cepat, menghasilkan efek LED yang menyala, redup, atau motor yang berputar setengah kecepatan. Terakhir, pada duty cycle 100%, sinyal selalu tinggi, yang berarti LED akan terang maksimal atau motor melaju dalam kecepatan penuh. Dengan mengatur angka persentase ini, kita bisa mengontrol kekuatan perangkat luar hanya dengan satu pin digital. Kemudian, protokol I2C.
Bagaimana jika kita mempunyai banyak sensor tetapi hanya memiliki sedikit pin? Jawabannya adalah I2C. Protokol ini memungkinkan komunikasi pintar hanya dengan dua kabel paralel, yaitu SDA untuk data dan SCA untuk sinyal clock. I2C ini bekerja dengan basis address space, artinya banyak perangkat atau slave bisa terbagi kabel yang sama tanpa takut datanya tertabrak karena masing-masing memiliki alamat unik, seperti 0x48 atau 0x27. Skema ini membuat microcontroller bertindak sebagai master yang memegang kendali penuh untuk berbicara dengan sensor, suhu, atau layar OLED secara bergiliran. I2C juga sangat hemat tempat dan sangat populer pada perangkat modern. Kemudian ada protokol SPI. Jika I2C mengutamakan kesederhanaan kabel, maka SPI mengutamakan kecepatan. SPI menggunakan minimal 4 jalur komunikasi dan memiliki arsitektur full duplex, yang artinya data bisa mengalir dua arah secara bersamaan tanpa menunggu. Jalur tersebut adalah MOSI untuk master mengirim. MISO untuk master itu menerima, STK untuk sinyal clock, dan CS untuk memilih perangkat target. Berbeda dengan I2C, SPI tidak memakai alamat software. Ia memakai kabel CS fisik untuk mengaktifkan peripheral yang ingin diajak berbicara. Oleh karena itu, SPI sangat cocok untuk diaplikasikan pada aplikasi yang membutuhkan aliran data yang sangat besar dan cepat, seperti membaca SD card atau menampilkan gambar di layar TFT. Oke, kemudian perbandingan I2C dan SPI. Mari kita ringkas pilihan protokol kita. I2C unggul dalam efisiensi pin karena hanya butuh dua kabel, namun kecepatannya hanya di level rendah hingga menengah. Ia bekerja secara half duplex atau bergantian dan menggunakan sistem alamat untuk mengidentifikasi target. Gunakan I2C untuk sensor lingkungan atau jaringan sensor yang padat. Di sisi lain, SPI menawarkan kecepatan yang sangat tinggi dan bekerja secara full duplex atau stimulan. Namun, ia membutuhkan minimal 4 pin dan tambahan 1 pin untuk setiap perangkat baru. Pilih SPI jika memang sedang menangani proyek berat seperti streaming data audio atau layar sentuh yang harus responsif. Oke, kemudian free RTOS dan multitasking. Masuk ke dunia software tingkat lanjut, kita akan mengenal free RTOS. Pada sistem tradisional atau bare metal, tugas ini dikerjakan secara berurutan. Jika satu tugas macet, maka semua proses akan memblokir satu sama lain. Free RTOS mengubah paradigma ini menjadi multitasking, di mana banyak pekerjaan bisa dieksekusi seolah-olah bersamaan. Dengan OS Scheduler sebagai pengatur lalu lintas, setiap tugas atau task diberikan ruang memori sendiri yang disebut stack dan memiliki tingkat prioritas tertentu. Hal ini menjamin bahwa sistem tetap responsif dan batas waktu eksekusi yang mutlak atau real time tetap bisa terpenuhi dengan aman. Oke, kemudian ada mekanisme scheduler. Otak dari Free RTOS adalah scheduler, dan ada dua cara ia bekerja. Yang pertama, preemptive scheduling, di mana OS akan secara paksa mengambil alih CPU dari tugas prioritas rendah untuk segera menjalankan instruksi yang berprioritas tinggi. Hal ini sangat penting untuk keamanan sistem. Yang kedua,
Cooperative scheduling, di mana setiap tugas harus secara sukarela melepaskan penggunaan CPU setelah pekerjaannya tuntas. Jika satu tugas egois dalam mode kooperatif, maka tugas lain tidak akan mendapatkan giliran. Di industri, mode preemptif lebih sering digunakan karena memiliki jaminan respon yang lebih pasti terhadap kejadian kritis. Oke, kemudian manajemen data dengan queue. Dalam sistem multitasking, sistem data antar tugas bisa berbahaya jika tidak dikelola dengan benar. Untuk itu, kita menggunakan queue. Queue biasanya bekerja dengan prinsip FIFO atau first in, first out. Data yang dikirim oleh tugas A, misalnya sensor, akan menjadi yang pertama diproses oleh tugas B, misalnya tampilan layar. Fungsi utamanya adalah melindungi integritas data dari kerusakan saat terjadi perpindahan fokus antar tugas oleh OS. Selain itu, queue membantu memisahkan logika pembacaan data dari logika pemrosesan secara arsitektural. Ini membuat kode menjadi lebih bersih, aman, dan mudah dirawat dalam jangka panjang. Oke, kemudian semafor sebagai gembok. Terkadang ada hardware yang hanya bisa dipakai oleh satu orang di satu waktu, misalnya jalur I2C. Disinilah semafor bekerja sebagai gembok digital. Dengan konsep mutual exclusion atau mutex, kita mencegah dua tugas menulis data ke peripheral yang sama pada saat yang bersamaan, yang menyebabkan sistem crash atau korupsi data. Jika tugas satu sedang memakai hardware, ia akan memegang kunci semafor. Tugas 2 harus menunggu sampai kunci tersebut dikembalikan. Sinkronisasi ini menjamin stabilitas maksimal dan menghindari konflik perebutan sumber daya yang bisa berakibat fatal pada sistem. Kemudian software time di RTOS. Selain timer hardware, FreeRTOS menyediakan software timer yang dieksekusi sepenuhnya di dalam sistem operasi. Ini sangat efisien karena kita bisa menjalankan rutin periodik tanpa perlu memblokir CPU dengan perintah delay kosong yang membosankan. Contoh penggunaannya adalah untuk mengirimkan sinyal heartbreak setiap 5 detik agar kita tahu sistem masih hidup, atau untuk melakukan reset watchdog setiap 1 detik untuk memastikan keamanan, serta melakukan polling tombol setiap 50 milidetik secara halus. Dengan software timer, sistem tetap responsif mengerjakan tugas utama sambil tetap menjaga jadwal rutin kecil lainnya. Kemudian, arsitektur memori, stack versus heap. Mari kita bicara mengenai manajemen RAM melalui stack dan heap. Stack digunakan untuk alokasi statis. Ini adalah tempat penyimpanan lokal setiap tugas yang dialokasikan secara otomatis saat kompilasi coding. Selebihnya adalah sangat cepat dan terstruktur, namun ukurannya tetap atau kaku. Sementara itu, heap adalah ruang memori global bersama untuk alokasi dinamis. Programmer bisa memesan memori di sini saat sistem sudah berjalan sesuai kebutuhan data yang tidak pasti. Heap sangat fleksibel, namun ia memerlukan manajemen yang sangat ketat agar tidak terjadi kekacauan penggunaan memori di tengah jalan. Kemudian ada bahaya memori. Jika manajemen memori buruk, dua hal ini akan muncul, yaitu fragmentasi dan memory leak. Fragmentasi terjadi saat memori bebas terpecah menjadi celah-celah kecil yang tidak bisa lagi digunakan untuk tugas baru. Sedangkan memory leak adalah kondisi di mana blok memori dinamis gagal dikembalikan ke OS setelah dipakai. Ini perlahan akan menguras RAM sampai habis hingga sistem terhenti atau crash total. Praktik terbaiknya adalah gunakan alokasi statis untuk sistem yang sangat kritis jika memungkinkan.
Jika terpaksa, menggunakan alokasi dinamis, pastikan selalu membebaskan memori tersebut secara manual segera setelah selesai digunakan. Oke, kemudian jaringan embedded dan IoT. Saat ini, sistem embedded tidak lagi berdiri sendiri. Mereka terhubung ke ekosistem IoT. Lapisan jaringan mengubah perangkat terisolasi menjadi bagian dari sistem pintar global. Ada dua protokol populer. Yang pertama adalah MQTT yang bekerja dengan sistem publish atau subscribe yang super ringan. Ini sangat sempurna untuk mengirim data sensor secara kontinu dengan bandwidth rendah. Kemudian yang kedua adalah HTTP, standar web universal yang biasanya kita gunakan untuk mengirim data dalam jumlah besar atau melakukan update firmware jarak jauh dengan IoT. Data dari sensor di tangan bisa sampai ke cloud server di belahan dunia lain dalam sekejap. Oke, kemudian ada arsitektur integrasi penuh. Mari kita lihat gambaran besarnya. Sebuah sistem embedded modern adalah rantai nilai data yang utuh. Semuanya dimulai di lapisan fisik, di mana sensor berinteraksi melalui I2C atau ADC. Data tersebut masuk ke dalam OS dan diproses, di mana FreeRTOS Scheduler mengatur berbagai tugas yang saling berkomunikasi lewat queue dan dilindungi oleh semafor. Akhirnya, data yang sudah diproses dikirim melalui protokol MQTT atau HTTP menuju jaringan IoT. Dan ingatlah, semua modul ini, hardware, RTOS, memori, dan network tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi sebagai satu kesatuan yang presisi dan harmonis. Oke, kesimpulannya, sebagai penutup, sistem embedded adalah perpaduan sempurna antara presisi hardware dan kecerdasan software. Protokol seperti I2C dan SPI bertindak sebagai tulang punggung yang memastikan data fisik diterjemahkan secara akurat. Penggunaan FreeRTOS telah menjadi standar industri untuk menjamin efisiensi, keselamatan, dan multitasking yang mulus. Dan terakhir, konektivitas global mengubah perangkat pasif menjadi simpul cerdas dalam revolusi industri. Dari otomasi industri hingga perangkat medis yang menyelamatkan nyawa, komponen mikro ini memberikan dampak makro bagi peradaban kita. Dan sekian penjelasan dari saya terkait materi sistem embedded. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.